Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang ingin mempresentasikan tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Giandita Gumri bersama dua rekan saya, yaitu Lisda Anggraini dan Nisrina Huwaida. Apa itu individu? Individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik atau sikap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia lainnya sehingga bersifat unik, dan juga bebas memilih dan mengambil keputusan atau tindakan atas tanggung jawabnya sendiri atau otonom. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian masyarakat. Definisi masyarakat dikemukakan oleh dua orang, yaitu Ralph Linton, yaitu salah satu seorang antropolog budaya terkenal, dan Selo Sumarjan, yaitu ketua Yayasan Ilmu Sosial. Ralph Linton berpendapat bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sedangkan menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Terdapat 4 unsur yang harus ada di dalam masyarakat, yaitu yang pertama, manusia yang hidup bersama. Kedua, melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, sehingga setiap individunya merasa saling terikat dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ada 3 jenis wujud kebudayaan, diantaranya 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia di dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Terdapat hubungan-hubungan yang saling mempengaruhi dan erat antara setiap individu, masyarakat, dan kebudayaan. Masyarakat dan budaya mempengaruhi individu, sebaliknya juga, masyarakat dan budaya dipengaruhi oleh setiap individu yang membangun di dalamnya. Struktur sosial, status, dan peranan. Struktur sosial adalah perilaku yang sifatnya berulang-ulang sehingga menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Di dalam suatu struktur sosial, setiap individu memiliki kedudukan atau status dan perannya masing-masing. Status adalah kedudukan seseorang di dalam suatu struktur sosial, contohnya seperti di sekolah terdapat seorang yang menjadi kepala sekolah, sebagai guru, sebagai siswa, dan sebagainya. Selanjutnya peranan. Peranan adalah berbagai hal yang harus dilakukan oleh setiap individu sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Status dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ascribed status atau status bawaan atau status yang diberikan sejak lahir, contohnya seperti status menjadi laki-laki, status menjadi perempuan, status menjadi anak bangsawan, status menjadi anak presiden, dan sebagainya. Yang kedua, ada achieved status, yaitu status yang dapat dicapai jika diraih, misalnya seperti menjadi seorang sarjana, menjadi juara kelas, menjadi seorang presiden, direktur, dokter, polisi, dan lain-lain. Selanjutnya interaksi sosial, tindakan sosial, konformitas. Dalam interaksi sosial, setiap individu yang ada di dalamnya melakukan berbagai tindakan sosial. Tindakan sosial adalah perilaku individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi kepada perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Secara mudah dan secara singkatnya, tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya ada konformitas. Konformitas adalah bentuk interaksi yang di dalamnya setiap individu berperilaku terhadap individu lainnya sesuai dengan yang diharapkan kelompok atau masyarakat. Konformitas juga bisa disebut dan bisa diartikan sebagai keadaan atau pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap atau tingkah lakunya
agar sesuai dengan norma yang ada. Contohnya seperti siswa yang ingin mendapatkan ujian dengan hasil yang baik, maka ia belajar dengan sungguh-sungguh, bukan dengan nyontek gitu. Ada juga homogenitas. Homogenitas adalah adanya kesamaan dalam nilai, harapan, norma, dan perilaku individu di dalam masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau sosial dan kontrol sosial. Jika tindakan sosial yang terjadi di dalam suatu interaksi sosial tidak sesuai dengan sistem dan ketentuan yang ada, maka hal tersebut disebut dengan penyimpangan sosial. Terhadap pelaku yang melakukan penyimpangan sosial, masyarakat biasanya mengucilkan pelaku tersebut, bahkan melakukan pengendalian sosial atau kontrol sosial. Kontrol sosial itu sendiri artinya berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang atau tidak bisa diatur. B. Pendidikan, sosialisasi, dan enkulturasi. Agar terciptanya konformitas dan homogenitas di dalam masyarakat, dan untuk menjaga kelangsungan keberadaan masyarakat dan juga kebudayaannya, maka generasi muda di dalam masyarakat tersebut melakukan sosialisasi dan enkulturasi atau pembudayaan. Sosialisasi adalah proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Sedangkan enkulturasi adalah proses di mana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Terdapat dua fungsi utama sosialisasi. Yang pertama, jika ditinjau dari kepentingan individu, yaitu agar individu bisa mengenal, mengakui, dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, norma-norma, dan juga struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, jika ditinjau dari kepentingan masyarakat, yaitu sebagai alat pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat supaya tetap ada dan terpelihara oleh seluruh anggota masyarakat. Yang terakhir yaitu pendidikan sebagai pranata sosial. Pranata sosial adalah perilaku terpola yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya. Ada pula jenis-jenis pranata sosial, yaitu pranata ekonomi, pranata politik, pranata agama, pranata pendidikan, dan sebagainya. Pranata pendidikan merupakan salah satu pranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan enkulturasi untuk mengantarkan setiap individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizda Anggraini. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Yang pertama, lingkungan pendidikan informal. Di dalam lingkungan pendidikan ini terbagi atas dua lingkungan. Yang pertama, pendidikan informal di dalam keluarga, dan yang kedua, pendidikan informal di dalam masyarakat. Pendidikan informal di dalam keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal, artinya terdapat di setiap tempat dimanapun. Jenis atau bentuk keluarga menurut Kamanto Sunarto tahun 1993. Berdasarkan keanggotaannya, keluarga dibedakan menjadi keluarga batih dan keluarga luas. Keluarga batih adalah keluarga terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga luas adalah keluarga yang terdiri atas beberapa keluarga batih. Berdasarkan garis keturunannya, keluarga dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu keluarga patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pria atau ayah, keluarga matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari wanita atau ibu, dan keluarga bilateral, di mana garis keturunan ditarik dari pria dan wanita, atau ayah dan ibu. Selain itu, berdasarkan pemegang kekuasaannya, keluarga dibedakan menjadi keluarga patriarhat, yaitu dominasi kekuasaan berada pada pihak ayah, keluarga matriarhat, yaitu dominasi kekuasaan berada pada pihak ibu, dan keluarga equalitarian, di mana ayah dan ibu mempunyai kekuasaan yang sama. Berdasarkan bentuk perkawinannya, keluarga dibedakan menjadi, yang pertama ada keluarga monogami, yaitu pernikahan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Yang kedua, keluarga poligami, yaitu pernikahan antara satu orang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Yang ketiga, keluarga poliandri, yaitu satu orang perempuan mempunyai lebih dari satu orang suami pada satu saat.
Berdasarkan status sosial ekonominya, keluarga dibedakan menjadi keluarga golongan rendah, keluarga golongan menengah, dan keluarga golongan tinggi. Berdasarkan keutuhannya, keluarga dibedakan menjadi keluarga utuh, keluarga pecah atau bercerai, dan keluarga pecah semu, yaitu keluarga yang tidak bercerai tetapi hubungan antara suami dengan istri dan dengan anak-anaknya sudah tidak harmonis lagi. Keluarga memiliki berbagai fungsi, antara lain fungsi afeksi, fungsi biologis, fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi religius, fungsi rekreasi, dan sebagainya. Namun, menurut antropolog bernama George Peter Murdoch oleh Sudarja Adiwikarta tahun 1988, terdapat 4 fungsi keluarga yang bersifat universal, yaitu sebagai peranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan, mengembangkan keturunan, melaksanakan pendidikan sebagai kesatuan ekonomi. Salah satu fungsi keluarga adalah untuk melaksanakan pendidikan. Dalam hal ini, orang tua, yaitu ibu dan ayah, adalah pengemban tanggung jawab pendidikan anak. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang bersifat informal, artinya bahwa suatu keluarga dibangun bukan pertama-tama sebagai peranata pendidikan. Namun demikian, pada kenyataannya secara wajar di dalam keluarga berlangsung pendidikan yang diselenggarakan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Sekalipun tujuan pendidikan dalam keluarga tidak dirumuskan secara tersurat, tetapi dari apa yang tersirat dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan dalam keluarga adalah agar anak menjadi pribadi yang mantap, bermoral, dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Adapun isi pendidikan dalam keluarga biasanya meliputi berbagai pengetahuan yang mendasar, sikap, nilai dan norma agama, nilai dan norma masyarakat atau budaya, serta keterampilan-keterampilan tertentu. Adapun fungsi pendidikan di dalam keluarga, yaitu sebagai peletak dasar pendidikan anak, serta sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam masyarakatnya. Berbagai faktor yang ada dan terjadi dalam keluarga akan turut menentukan kualitas proses dan hasil pendidikan anak, seperti jenis keluarga, gaya kepemimpinan orang tua, kedudukan anak dalam struktur keanggotaan keluarga, fasilitas yang ada dalam keluarga, hubungan keluarga dengan dunia luar, status sosial ekonomi orang tua, dan sebagainya akan turut mempengaruhi pendidikan anak dalam keluarga, yang pada akhirnya akan turut pula mempengaruhi pribadi anak. Yang selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan informal di dalam masyarakat. Pendidikan informal di dalam masyarakat berlangsung melalui adat kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, pergaulan di lingkungan kerja, permainan, pagelaran kesenian, dan bahkan melalui percakapan biasa dalam kehidupan sehari-hari, yang apabila kita analisis, semuanya itu mengandung muatan pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, sikap, keterampilan, dan seterusnya, yang dengan cara-cara yang wajar atau formal dalam kehidupan sehari-hari diwariskan oleh masyarakat kepada generasi mudanya. Sehingga dalam konteks ini, pendidikan merupakan pewarisan sosial yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat. Kemudian beralih ke pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, di mana pendidikan formal diselenggarakan di sekolah. Sekolah adalah salah satu peranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Sekolah memiliki struktur tertentu yang didukung oleh berbagai unsur dan komponen. Komponen sekolah antara lain terdiri atas tujuan pendidikan, manusia, yaitu guru, peserta didik, kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, petugas kebersihan, dan seterusnya. Kemudian ada kurikulum, media pendidikan dan teknologi pendidikan, sarana prasarana dan fasilitas, serta pengelola sekolah. 3 komponen utama sekolah sebagaimana halnya madrasah yang menjadi syarat agar sekolah dapat melaksanakan fungsi minimumnya terdiri atas 3 komponen utama, yaitu peserta didik, guru, dan kurikulum. Namun demikian dewasa ini, idealnya struktur sekolah memerlukan dukungan berbagai komponen, tidak hanya didukung oleh 3 komponen tersebut. Sekolah sebagai peranata sosial atau lembaga formal.
Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah merupakan kesatuan kegiatan-kegiatan menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas khusus dengan cara-cara yang terencana dan teratur menurut tatanan nilai dan norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun karakteristik sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menurut Reja Mudia Harjo oleh Odang Mukhtar tahun 1991 antara lain mengemukakan sekolah mempunyai fungsi atau tugas khusus dalam bidang pendidikan. Fungsi atau tugas intern sekolah adalah melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan kurikuler. Adapun fungsi atau tugas ekstern sekolah adalah kegiatan untuk mencapai tujuan institusional. Sekolah mempunyai tatanan nilai dan norma yang dinyatakan secara tersurat tentang peranan-peranan dan hubungan-hubungan sosial di dalam sekolah dan antara sekolah dengan lembaga lainnya. Sekolah mempunyai program yang terorganisasi dengan ketat. Hal ini seperti tampak dalam jenjang sekolah dan tingkatan kelas, adanya kurikulum formal, jadwal belajar tertulis, dan sebagainya. Credentials dipandang penting baik di dalam penerimaan siswa baru maupun untuk menunjukkan bukti kelulusan. Formalitas sekolah merembes ke dalam kurikulum dan pembelajarannya. Formalitas sekolah berakar pada status para individu yang menjadi komponennya, serta sistem nilai dan norma yang serba resmi. Perlu kita sadari bahwa selanjutnya formalitas tersebut merembes ke dalam kurikulum dan cara-cara pembelajaran. Dalam prakteknya, cara-cara pembelajaran pun menjadi begitu formal sehingga pembelajaran menjadi artifisial atau dibuat-buat dan membosankan. Pendidikan tereduksi menjadi hanya sebatas pengajaran atau latihan saja. Semua ini pada hakikatnya dapat menimbulkan hasil pendidikan yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat maupun individu. Pendidikan di sekolah menjadi makin jauh dari kenyataan di dalam masyarakatnya. Hasilnya banyak lulusan sekolah yang tidak memiliki kecakapan hidup. Mereka tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya di dalam masyarakat. Fungsi pendidikan sekolah. Dari sekian versi tentang fungsi pendidikan sekolah dapat dikemukakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Fungsi transmisi kebudayaan masyarakat, fungsi sosialisasi atau memilih dan mengajarkan peranan sosial, fungsi integrasi sosial, fungsi mengembangkan kepribadian individu atau anak, fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan, serta fungsi inovasi atau mentransformasi masyarakat dan kebudayaan. Kemudian ada perbedaan sosialisasi di sekolah dan di dalam keluarga. Menurut Robert Drieben tahun 1968. Yang pertama dari kemandirian. Di sekolah, anak mulai belajar hidup lepas dari orang tuanya. Kalau di rumah, anak dapat mengharapkan bantuan orang tuanya dalam mengerjakan sesuatu. Sebaliknya, di sekolah ia belajar menyelesaikannya sendiri. Kemudian dari prestasi. Kalau di rumah, anak lebih banyak terkait dengan dengan status yang diterimanya dan peranan-peranan yang diterimanya. Tapi di sekolah, anak dituntut belajar dengan apa yang dapat diraihnya. Kemudian dari universalisme. Kalau di rumah, anak mendapat perlakuan khusus dari orang tuanya karena ia memang anak mereka. Tetapi di sekolah, mereka memperoleh perlakuan yang relatif sama. Kemudian dari aspek specificity, di mana di sekolah kegiatan siswa serta penilaian terhadap kelakuan mereka dibatasi secara spesifik. Materi yang terakhir yaitu mengenai pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Fungsi pendidikan non-formal yaitu mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Adapun satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga khusus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat
banyak kesalahan dan kekurangan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya di sini akan melanjutkan materi. Pendidikan masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan timbal balik. Sebagai peranata sosial, peranata pendidikan berada di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Peranata pendidikan bersumber dari masyarakat dan untuk masyarakat. Peranata pendidikan adalah suatu subsistem dengan masyarakat sebagai sistem yang melingkupinya. Di dalam masyarakat tidak hanya ada peranata pendidikan saja, melainkan ada peranata lain seperti peranata ekonomi, peranata politik, dan lain-lain. Peranata-peranata tersebut memiliki hubungan fungsional antara satu dengan yang lainnya. Peranata pendidikan, baik tujuan, isi kurikulum, ataupun cara pelaksanaannya haruslah disesuaikan dengan harapan juga lingkungan di daerah masing-masing. Peranata pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi konservasi yang berfungsi untuk melestarikan dan mempertahankan keberadaan masyarakat, juga fungsi inovasi atau kreasi atau transformasi yang berfungsi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat beserta nilai budayanya. Nilai-nilai atau pengetahuan juga kelakuan berpola yang masih relevan dan dipandang baik akan tetap dilestarikan. Sebaliknya, apabila nilai pengetahuan dan kelakuan berpola itu dipandang tidak baik lagi atau tidak relevan lagi, maka hal itu perlu dirubah dan diperbaharui. Adapun yang melestarikan hal tersebut adalah masyarakat itu sendiri melalui pendidikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh J.W. Getzels dan H.A. Telen, pada dasarnya ada dua dimensi tingkah laku yang saling berinteraksi dan menentukan tingkah laku individu di dalam sistem sosial, yaitu dimensi nomotesis dan dimensi ideografis. Dimensi nomotesis meliputi variabel peranata peranan, juga harapan sosial, sedangkan ideografis meliputi individu, kepribadian, dan kebutuhan perorangan. Dimensi nomotesis berhubungan dengan variabel kebudayaan, sedangkan dimensi ideografis berhubungan dengan variabel biologis. Pola nomotesis lebih mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif daripada fungsi tingkah laku ideografis. Dengan demikian, maka tingkah laku pendidik dan peserta didik akan lebih mengutamakan tuntutan institusi, peranan yang seharusnya, juga harapan sosial daripada tuntutan individual, kepribadian, maupun kebutuhan masing-masing. Hal ini juga didasari oleh pola nomotesis yang memiliki pengertian sebagai sosialisasi kepribadian. Kebalikan dari pola nomotesis adalah pola ideografis, karena pendidikannya didasari oleh pengertian sebagai personalisasi peranan, yaitu upaya membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan tentang apa yang ingin diketahui atau apa yang ingin ia kembangkan dalam hal menimbulkan psikologisme ataupun developmentalisme dalam pendidikan. Kegiatan sosial pendidikan pola transaksional mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomotesis dan dimensi tingkah laku ideografis. Sebab itu, pendidikan berdasarkan pola ini dipahami sebagai suatu sistem sosial yang memiliki ciri sebagai berikut, yaitu setiap individu mengenal tujuan sistem, dan tujuan sistem itu merupakan bagian dari kebutuhan pribadinya. Setiap pribadi juga percaya bahwa harapan sosial yang ada di pundaknya adalah rasional, apabila harapan tersebut dapat dicapai. Dan setiap individu merasa bahwa ia termasuk dalam suatu kelompok dengan suasana emosional yang sama. Dalam kegiatan pendidikan, jenis pola kegiatan sosial pendidikan yang diharapkan terjadi adalah jenis pola transaksional dengan pola I'm okay and you are okay, yang artinya guru mau melaksanakan pendidikan dan siswa pun mau melaksanakan pendidikan dengan sukarela. Pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan kegunaan menurut David Griffiths ada 3 kemungkinan pola, yaitu pola lion-tamer yang berasumsi bahwa murid belum menguasai kebudayaan dan pendidikan diartikan sebagai pembudayaan. Fungsi guru adalah untuk menggiring murid-muridnya untuk mempelajari hal yang dipilihkan oleh guru dengan pertimbangan bahwa hal itu adalah yang terbaik bagi mereka. Pola kedua adalah entertainer, di mana guru berasumsi bahwa muridnya memiliki dorongan untuk belajar dan untuk menghadapi materi pengajaran yang baru walaupun cukup berat dan kurang menarik. Fungsi guru adalah untuk membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah bagi muridnya. Dan yang ketiga adalah guru romantik. Guru tersebut
berasumsi bahwa para murid memiliki dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sendiri sumber belajar dan mampu mengimbangi dan berperan dalam kehidupan masyarakat yang terus berubah dengan kecepatan yang semakin meningkat. Guru haruslah memberikan kebebasan yang cukup luas kepada murid baik secara individu maupun berkelompok. Guru dan murid sama-sama menyusun program kurikuler dan hubungan keduanya harus didasari oleh rasa percaya dan arah pembelajaran adalah dengan mengembangkan kemampuan dan kemauan belajar di kalangan murid. Hanya itu yang bisa kami kembangkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.